bersama dengan aku Nanda yang akan menemani aktivitas kalian dimanapun teman-teman berada. Gimana teman-teman mahasiswa semuanya? Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Entah itu baru sedih, senang, ataupun overthinking. Ya itulah yang namanya kehidupan. Jadi di dalam hidup ini itu memang ada kalanya ada datang dan juga ada pergi. Kita nikmati saja hidup ini ya teman-teman semuanya, karena hidup itu cuma satu kali ya. Oke teman-teman, tadi Nanda sudah bilang, sudah spill bahwa kita akan mengadakan sosialisasi mengenai Bank Indonesia. Ada nggak sih dari teman-teman semuanya yang belum kenal apa itu beasiswa Bank Indonesia? Nah, maka dari itu nanti kita akan bertanya-tanya dengan dua narasumber hebat kita. Ada Ibu Tinan Citraning Harisuci, SPSI MPSI. Oke. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah luar biasa sekali, Mbak Nanda. Semangat ya, Bu. Semangat. Semangat. Harus semangat. Pemuda harus semangat. Pemuda harus semangat. Keren, Mbak Nanda. Oke. Terus ada juga Mbak Salma Putri Harapan selaku Ketua Ganbi UMK periode 2021. Wah, mantap sih ya, selalu bahagia. Iya, makasih Nanda. Mbak Salma, kabarnya? Kabarnya kayak Bu Tinon, luar biasa. Luar biasa. Selalu bahagia gitu ya. Positive vibes. Oke. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan mengulik mengenai beasiswa Bank Indonesia gitu, Bu, biar teman-teman semua di sini itu tahu. Oke. Gitu. Keren ini ya caranya ya. Kita agar teman-teman yang belum pernah merasakan mendapatkan beasiswa Bank Indonesia nanti akan tahu gimana caranya. Biar seperti Mbak Salma, Mbak Nanda, teman-teman harus ngikutin ini berarti. Iya, alhamdulillah gitu. Biar ketularan semuanya gitu ya, Bu ya. Amin. Semangat berarti harus. Oke, Bu Tinan, beasiswa Bank Indonesia itu apa tuh, Bu? Iya, mungkin sebenarnya Mbak Nanda dan Mbak Salma juga udah tahu dan bisa dijawab sama mbak-mbak ini. Tapi memang kalau nggak sama ibunya itu memang kayak kurang srek gitu ya. Kurang gereng gitu. Jadi memang untuk beasiswa, untuk teman-teman mahasiswa tuh alhamdulillah sekali tuh sekarang tuh banyak sebenarnya. Yeah. Banyak sekali pilihan untuk beasiswa, tapi luar biasa alhamdulillah Bank Indonesia ini luar biasa sekali mau memberikan kontribusinya kepada teman-teman mahasiswa strata S1. Jadi program beasiswa BI ini atau program beasiswa Bank Indonesia ini memang diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi strata S1. Strata 1 ya berarti ya. Yang memang nantinya beasiswa ini tuh tidak hanya membantu untuk segi ini ya tadi yang dibilang Mbak Nanda, membantu untuk biaya finansialnya kuliah. Ya biaya kuliahnya aja, tidak hanya untuk itu. Alhamdulillah BI ini programnya luar biasa. Jadi selain beasiswa ini memang membantu ke arah biaya perkuliahan, tapi juga ikut menggerakkan teman-teman mahasiswa penerima beasiswa BI atau biasa kita manggilnya Gen B atau generasi Bank Indonesia. Generasi Bank Indonesia, iya, Gen B ya, betul kan ya. Gitu. Nah, jadi memang keunggulannya sendiri, ini langsung tak bahas keunggulan ini. Oh, iya. Jadi memang ada keunggulan daripada beasiswa-beasiswa. Iya, betul. Jadi memang tadi karena ditanya Mbak Nanda untuk Gen B apa namanya beasiswa Bank Indonesia tuh apa sih gitu. Jadi kalau ya namanya banget beasiswa ya berarti beasiswa itu membantu otomatis memang untuk secara finansial dan biaya perkuliahan. Tapi memang di beasiswa Bank Indonesia ini sendiri juga membantu teman-teman untuk bergerak aktif mengembangkan hard skill-nya dan soft skill-nya. Begitu. Jadi salah satu keunggulannya itu. Jadi selain kita mendapatkan tadi finansial untuk biaya perkuliahan, kita juga bisa mengembangkan potensi diri kita. Nah, gitu ya, betul sekali karena programnya dikasih program kerja kan? Oh iya. Iya, dikasih program kerja juga yang pastinya tenang aja itu bukan memberatkan tapi justru
Nah, hasilnya seperti Mbak Salma. Ya, terbekali dari segi soft skill-nya maupun hard skill-nya. Gitu. Oke, Ibu, itu keunggulan dari Bank Indonesia daripada beasiswa yang lain gitulah, berbeda gitu. Nah, cara mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ini bagaimana Bu informasi-informasinya? Nah, ini dia. Sebenarnya kalau untuk informasi ini juga sebenarnya nih pakarnya harusnya si Mbak Nanda dan Mbak Salma. Cuman Putinon spill sedikit nanti juga bisa ditambahin sama Mbak Nanda sama Mbak Salma. Sepahamnya Putinon, alhamdulillah sekarang itu kalau Putinon dengar dari mahasiswa yang pengen dapat beasiswa, mereka itu sudah saling mouth to mouth. Jadi kayak ini udah ada pengumuman ini loh, ada pengumuman ini. Nah, itu yang luar biasa. Jadi teman-teman selain sosialnya juga dijaga, relasinya juga dijaga, update terus di sosial media, terutama di sosial media kemahasiswaan di perguruan tinggi juga biasanya diupdate juga. Ada penerimaan beasiswa untuk Bank Indonesia loh. Silahkan cepetan untuk mengumpulkan syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Itu diupdate terus di media sosial kemahasiswaan, bagian kemahasiswaan di kampus ya. Kalau di Komsat UMK berarti kemahasiswaannya di UMK itu nanti akan di-share semuanya di situ juga. Ada tambahan dari Mbak Nanda sama Mbak Salma juga. Jadi itu ya Bu, selain kita tadi tahu dari kemahasiswaan UMK, nah relasi dari teman-teman kita itu penting sekali. Banget. Iya, cutting-cutting gitu ya, yang sudah pernah ikut di Genbi ini gitu. Betul, organisasi biasanya teman-teman organisasi itu banyak informasi ya Mbak Salma ya, banyak memberikan informasi. Ya, salah satu keuntungan organisasi juga yaitu akhirnya share-share tentang informasi beasiswa tuh mudah didapatkan. Iya. Nah, di Genbi juga gitu, di Bank Indonesia syaratnya juga salah satunya aktif di organisasi, betul nggak? Ada. Itu makanya itu juga penting untuk diperhatikan teman-teman yang pengen dapat beasiswa Bank Indonesia. Oh, siap. Nah, tadi Ibu juga sudah men-spill sedikit bagaimana proses seleksinya gitu ya Bu. Nah, untuk lanjutannya nih Bu, ada itu nggak persyaratan-persyaratan yang harus teman-teman siapkan gitu ketika nanti akan mendaftar beasiswa Bank Indonesia? Proses-prosesnya. Sebenarnya khawatirnya setiap periode itu akan berbeda syarat ya Mbak Eronda ya. Jadi untuk Putinon Putinon himbau sebaiknya memang update realnya itu selalu melihat pengumuman pastinya sebenarnya. Ya kan kadang kan soalnya khawatirnya setiap periode hal-hal yang perlu dikumpulkan itu agak sedikit berbeda. Tapi yang pasti, yang tadi sudah sedikit Putinon spill juga, bahwa rekam jejak untuk bukti-bukti nanti kan ngirim kayak kurikulum vitae juga ya. Ada CV yang harus dibuat juga nantinya, ada kayak nulis motivasi juga ya, motivation letter ada ya itu ya. Nah, itu juga dipersiapkan kan bagaimana menulis motivation letter yang baik itu juga seperti apa. Nah, itu yang perlu disiapkan. Nah, selain itu tadi untuk bukti real rekam jejak kurikulum vitae-nya itu kan perlu disiapkan juga sejak dini. Kalau teman-teman dari semester 1 pengen dapat beasiswa Bank Indonesia, jadi dari semester 1 pun sebaiknya Putinon himbau untuk sudah aktif organisasi. Karena dari aktif organisasi itu sejak dini, selain untuk kurikulum vitae-nya yang akan nanti dijadikan syarat untuk ikut mendapatkan beasiswa BI ini, juga membantu teman-teman untuk struggle, untuk membantu teman-teman ketika nanti memang dapat jackpot ya, dapat jackpot beasiswa Bank Indonesia ini, itu teman-teman sudah punya bekal membagi waktu. Itu yang penting, karena selama ini yang jadi tantangan, bener ya, yang jadi tantangan sendiri untuk teman-teman di Genbi ya, kan kita sering, betul dari tadi sering sebutnya Genbi karena teman-teman di sini sering anak Genbi ya, kayak gitu. Jadi anak-anak Genbi ini, teman-teman Genbi, mahasiswa Genbi ini, mahasiswa yang menerima
beasiswa Bank Indonesia ini, tantangan utamanya memang kalau sudah dapat jackpotnya itu membagi waktu. Iya. Nah, ya betul ya. Organisasi lain. Karena itu tadi betul. Banyak di sini yang petinggi-petingginya di organisasi. Rata-rata gitu ya, Bu. Nah, betul, rata-rata itu malah petinggi-petingginya organisasi kayak ketuanya atau ketua divisinya. Ketua divisi kan tetap harus menjalankan tugas kan di proker-prokernya di UKM lain. Padahal itu memang jadi syarat juga untuk di beasiswa Bank Indonesia kan ikut aktif di organisasi. Selain itu juga kayak piagam-piagam selama ini, misalnya piagam penghargaan apa itu juga prestasi, piagam prestasi itu bisa tuh dikumpulin juga, dimasukkan ke CV. Jangan lupa rekam-rekam jejak itu tuh didokumentasi, terus kemudian kalau udah dapat langsung nyicil CV-nya, itu udah nyicil bikin CV-nya ya, CV yang menarik juga, itu kontennya seperti apa, itu penting banget sih menurutku. Mempengaruhi Sekali kan pastinya. Selain memang juga relasi ya. Dengan relasi itu juga terutama relasi untuk kakak tingkat, kakak tingkat kan ya berarti. Kakak tingkat, lewat kakak tingkat kita bisa ini juga yang perlu dipersiapkan untuk persyaratan. Sharing apa saja kiatnya itu juga penting kayak gitu. Jadi tidak hanya nonton seperti ini juga, nanti pas waktu mempersiapkan berkas-berkasnya kan siapa tahu dari kakak tingkat yang sudah dibangun relasinya itu dibantu nantinya. Lebih mengetahui. Iya betul, dibantu step by stepnya, kamu gini aja. Itu nanti bantu teman-teman di sini yang mungkin dari semester 1 sudah lihat ini ya, sudah pengen dapat jackpot, dapat beasiswa Bank Indonesia, harus mempersiapkan itu. Oh iya Bu, saya baru ingat. Ada satu lagi yang penting juga, itu mengenai meminta surat yang dari pihak akademik maupun non-akademik itu loh. Surat rekomendasi. Iya, surat rekomendasi. Seperti Kaprodi ataupun apa betul. Itu teman-teman. Itu penting sekali. Iya, itu juga perlu dipersiapkan. Tapi sekali lagi Bu Tinon himbau, penting banget untuk update persyaratan. Karena kadang tuh tiap periode mungkin ada update apa yang harus dikumpulkan kayak gitu kan. Itu penting banget. Jangan cuman kok yang lalu katanya cuman ini lah, biasanya tuh itu yang lalu katanya cuman ini, kok ternyata ini ya nggak tahu. Nah, nanti malah udah hektik ya, udah bener-bener effortnya luar biasa, tapi ternyata masih ada persyaratan yang baru yang harus dikumpulin. Itu yang penting harus diperhatikan, bener-bener teliti gitu ya teman-teman. Yeah. Gitu. Terus kita juga bisa lihat update-nya itu di official Instagramnya Genbi ya. Kan Genbi WMK tuh ada tasnya lagi, Gendongan Genbi Semarang. Itu teman-teman bisa juga di follow @genbi_Semarang. Itu juga update-nya terus-terusan lengkap juga Bu. Selain dari kemahasiswaan maupun YouTube ya Kak ya. Iya benar. Jadi sosial medianya Genbi itu silahkan sering diikuti, ditonton gitu ya. Selain tadi ya media sosialnya kemahasiswaan kampus, juga Genbi itu udah mulai di update ya. Jadi juga biar tahu sih ya sebenarnya alhamdulillah sekarang tuh kecanggihan internet di media sosialnya tuh luar biasa. Jadi juga dari situ kan bisa belajar ya. Oh nanti ternyata kalau sudah bisa menerima beasiswa Bank Indonesia, kegiatannya juga luar biasa ya gitu ya. Luar biasa, nanti teman-teman itu berarti nanti tuh akan dilatih skillnya, terutama kalau untuk periode ini kita fokusnya ke ini ya. Membentuk teman-teman menjadi frontliner seperti apa, agent of change dan future leader ya, seperti itu ya. Nah itu nanti teman-teman melibatkan masyarakat juga kan pastinya, ada namanya desa binaan. Nah itu luar biasa, Butinan pernah ngikutin yang tahun kemarin tuh juga luar biasa. Di Japan ya Bu ya? Di Japan itu luar biasa, kegiatannya juga melibatkan masyarakat, hampir seperti kayak KKN tapi seru banget. Cuman mungkin beda target-targetnya juga gitu, tetap ada bedanya. Paling enggak teman-teman kalau yang belum KKN udah ngicipi mungkin yang dapat jackpot tadi beasiswa BI itu udah kayak pemanasan dulu sebelum KKN. Nah, itu banyaklah positifnya insyaallah-nya gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi banyak hal yang kita dapatkan ketika kita sudah masuk
sebagai mahasiswa Gen B gitu. Tadi ada yang namanya desa binaan, jadi kita itu bisa dekat dengan masyarakat gitu. Karena setelah kita kuliah, yang paling penting itu adalah ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. Betul gitu ya Bu Betul ya? sekali. Gini Bu, itu tadi kan ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Lalu yang Ibu amati nih, setelah ini tahun kedua ya Bu ya menjadi pembina. Adakah tantangan-tantangan ataupun mungkin Ibu dengar risau gitu dari mahasiswa, tantangan untuk mempersiapkan dalam mendaftar di beasiswa Bank Indonesia ini? Oke. Ya, mencoba merecall kembali. Jadi kalau teman-teman kalau ditanya ini ya, ketika mau daftar biasanya memang yang dirisaukan khawatirnya takut gak keikut itu sih ya. Terus padahal mereka itu ada yang udah ini ya punya prestasi, ada yang udah aktif organisasi, tapi terkadang memang kalah dengan mereka yang aktifnya luar biasa. Jadi organisasi iya, prestasi iya. Terus kemudian mungkin ada yang jadi asisten dosen diikutkan jadi rekam jejak di kurikulum vitae-nya dan lain sebagainya. Nah, kadang tuh kalah dengan hal itu juga kan kadang. Mereka kadang merisaukannya itu. Jadi memang teman-teman kalau sejak dini sudah di awal semester ya, berarti di semester 1 sudah mulai karena pengen terus kemudian jadi sibuk banget ikut ini itu sampai pengen banget jadi asisten dosen juga dan sebagainya, nggak apa-apa gitu. Tetap nanti kalau teman-teman tahu bahwa itu ternyata ada manfaatnya, itu luar biasa buat teman-teman sendiri. Itu kalau yang dikeluhkan atau yang pernah diceritakan ke Bu Tinon yang mau daftar ya. Kalau yang sudah daftar, ini yang sudah daftar yang menjadi tantangannya memang ada beberapa program kerja wajib yang harus diselesaikan juga. Dan itu tenang aja sih sebenarnya. Bu Tinon cerita sedikit, alhamdulillah kebijakan di setiap Kom 1 beda-beda. Kalau untuk di Universitas Muria Kudus ini sendiri kan alhamdulillah dari kemahasiswaan disediakan dosen yang mendampingi ya, namanya pembina. Gen B-nya itu. Tapi kebanyakan rata-rata juga kampus gitu sih ya, ada pembina Gen B-nya memang gitu. Jadi di situ tempat berkeluh kesah juga ketika teman-teman lagi proses belajar. Semua lagi proses belajar sih sebenarnya. Bu Tinon juga belajar ketika awal mendampingi Gen B juga sebenarnya. Nah, itu Bu Tinon belajar dari teman-teman bagaimana memang mengatur waktunya, kemudian memprioritaskan mana yang penting dulu untuk dikerjakan. Itu yang penting banget karena ada beberapa program kerja yang wajib untuk dilakukan. Tapi tenang aja, selain ada tempat untuk berkeluh kesah tadi, teman-teman itu ngerjainnya nggak sendiri, ya kan Mbak Salma ya? Mbak Nanda juga ini sudah melakukan beberapa program kerja yang dilakukannya nggak sendirian. Termasuk program kerja. Karena program kerja ini manfaatnya sangat luar biasa untuk teman-teman yang melihat podcast ini tentunya ya. Ini di balik layar ini Bu Tinon juga ucapkan terima kasih sekali. Di balik layar ini tuh ada panitia, ada teman-teman Gen B ya, panitia deh. Teman-teman Gen B yang luar biasa di sini di balik layar ini yang dari tadi hektik juga mempersiapkan ini, dan ini melatih juga sebenarnya teman-teman. Ini keunggulan lagi yang lagi keunggulan yang melatih teman-teman di sini yang sebenarnya jurusannya bukan mungkin di IT atau di SI dan sebagainya, nggak nyambung gitu ya. Tapi dengan adanya ini teman-teman jadi belajar juga. Itu kan keren banget ya. Nah, itu jadi keluh kesahnya kadang kalau pas itu tadi UKM lagi hektik, Gen B ada program kerja yang juga wajib. Nah, barengan gitu ya, Bu? Iya, betul. Itu memang prioritas tuh, pinter-pinter memprioritaskan juga penting, asal tetap profesional. Itu yang biasanya jadi tantangan, Mbak. Tapi it's okay, yang namanya tantangan, kemudian dia tetap semangat dan ada effort untuk menghadapi itunya, itu insya Allahnya
setelah itu akan jadi generasi yang memang luar biasa untuk Indonesia. Tepuk tangan dulu lah untuk Genbi luar biasa memang. Apalagi di mahasiswa anak-anak Genbinya ini kan orang-orang itu ya kebanyakan orang-orang penting di organisasi-organisasi tertentu. Jadi gimana caranya kita itu pintar-pintar membagi waktu dan memprioritaskan itu, teman-teman. Betul sekali. Bu Tinon, ini sedikit meloncat sih ya. Yeah. Jadi teman-teman, mumpung Bu Tinon inget nih. Tadi selain tantangan yang perlu diperhatikan, juga syarat tadi juga jadi perhatian ya. Syarat, tantangan yang harus diperhatikan untuk apa saja yang perlu. Kalau tahu tantangan berarti kan tahu apa yang perlu dipersiapkan juga kan ya. Jadi syarat dipersiapkan, tantangan juga tadi sudah tahu dan harus dipersiapkan Mbak Nanda. Yang tidak kalah penting ya Mbak Salmaya itu adalah selain syarat dan tahu tantangannya nantinya gimana, langkah selanjutnya ketika program seleksi itu ada wawancara juga. Oh iya. Iya kan? Selain sedikit lupa selain administrasi. Sudah menyiapkan mental dari tahu tantangannya, menyiapkan administrasi syarat-syaratnya. Yang tidak kalah penting juga menyiapkan mental untuk ketika wawancara. Ya itu juga perlu diperhatikan ya Mbak Salma, Mbak Nanda, terkait wawancara itu, karena yang wawancara bukan dari kampus kita sendiri, tapi dari Korkom Semarang ya itu. Jadi itu yang perlu dipersiapkan. Kita persiapkan diri kita mulai dari penampilan, kemudian nanti cara menjawabnya yang tegas, yang juga maksudnya yang memang speakingnya itu ya Bu ya, memang percaya bahwa potensinya dia ini patut untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, itu yang penting gitu Mbak Nanda. Jadi percaya diri adalah kuncinya gitu ya sih Bu ya, percaya pada potensi dirinya gitu teman-teman ya. Itu adalah bekal yang harus kita siapkan gitu. Oke, terima kasih Bu Tina. Oke, banyak banget yang kita dapatkan ilmu dari beliau. Oke, Kak Salma. Iya, gimana Kak Nanda? Kak Salma ini adalah Ketua Genbi Komsat UMK tahun 2021 ya Kak ya. Iya. Oke, Kak mau tanya dong. Gimana? Iya mau jawab dong. Gini Kak Salma, selama Kak Salma menjadi memimpin dan menjadi mahasiswa Genbi di UMK ini, ketika kita sudah mendapatkan beasiswa Bank Indonesia itu, apa sih Kak yang kita lakukan setelah itu gitu? Hal-hal yang kita lakukan, kita ngapain aja sih gitu? Kalau menurut aku ya Nanda, kalau waktu sudah pengumuman nih, terus kita lihat di pengumuman itu di SK itu ada nama kita, yang patut disyukuri, yang patut dilakukan pertama kali adalah bersyukur. Nah, kan? Harus itu. Terus gimana cara kita untuk bersyukurnya tuh dalam bentuk apa? Dalam bentuknya adalah kita sadar hak dan kewajiban sebagai penerima beasiswa itu. Kita udah dapat hak kita, yaitu dapat secara otomatis ya, kita dapat dana pendidikan, terus juga tadi seperti yang udah dijelaskan oleh Bu Tinon, itu ada kesempatan untuk kita melakukan program kerja yang mana nanti bisa mengasah hard skill dan soft skill kita. Itu kan sebuah hak yang kita peroleh gitu. Terus kadang jangan sampai pokoknya kita lupa atas kewajiban gitu. Jadi program kerja nantinya itu kan sebuah hak juga kewajiban gitu. Kita harus melakukan kayak program kerja, ada yang wajib, ada yang turunan, ada juga yang program kerja inisiatif dari komisariat. Oh ya, sebelumnya kalau di Genbi itu Generasi Baru Indonesia, dia itu ada yang namanya komisariat, ada yang namanya Korkom. Kalau komisariat itu univ masing-masingnya itu disebutnya Komisariat Universitas Muria Kudus. Kalau Korkom itu berarti koordinator komisariat. Jadi yang menginduki. Ya, kita nggak sendiri-sendiri nih univnya. Jadi tergantung regionnya apa, terus jadi satu di bawah naungannya Korkom Semarang. Terus atasnya lagi kita ada pembina-pembina ya di KPW Bank Indonesia Jawa Tengah. Gitu. Jadi setelah kita tahu nih kalau kita udah jadi penerima beasiswa Bank Indonesia, yang harus pertama kali dilakukan adalah bersyukur. Terus gimana caranya adalah pengimplementasian ke hak dan kewajiban.
Ya kan Bu Tinon ya? Betul sekali. Jadi tidak kita menerima aja enggak ya Bu? Iya. Apa yang kita berikan gitu kan. Toh juga yang diberikan tidak hanya manfaatnya untuk diri kita juga. Itu nanti teman-teman berbagi amalan gitu. Karena menerapkan banyak melibatkan tadi ya masyarakat, terus kemudian agenda-agenda lainnya yang itu pastinya bermanfaat untuk sesama semuanya. Jadi kontribusinya tidak hanya untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat juga. Itu luar biasa. Wah. Itu ya Mbak Salma ya, selain kita mendapatkan, kita nanti juga harus paham kewajiban kita. Tuh. Oke. Kak, gini Kak. Kalau kita sudah dinyatakan lolos untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, kita itu apakah langsung otomatis masuk ke komunitas Genbi atau bagaimana Kak? Oh ya, namanya juga Genbi sendiri itu artinya adalah kan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi kalau kita udah lolos, keterima sebagai penerima beasiswa, otomatis dan langsung menjadi Genbi itu sendiri. Terus nantinya kan akan ada regenerasi dari kepengurusan ya Bu Tinon. Biasanya di awal-awal tuh ada reorganisasinya, ada ketuanya, terus bentuk BPH dan juga divisi-divisi yang ada gitu. Ketika kita gini Kak, sudah masuk nih ya, udah menerima beasiswa dan otomatis kita tadi kan udah masuk ke komunitas Genbi. Terus kegiatan-kegiatan kita itu apa saja Kak? Mungkin bisa di-spill kayak program-program kerjanya gitu. Tadi udah sempat ke-spill ya, maksudnya ada desa binaan. Nah, program kerjanya seperti apa, balik lagi nanti akan ada rapat kerja dulu. Jadi kan kita sudah terbentuk kepengurusannya, siapa-siapa aja jadi ketua, sekretaris, ketua divisinya siapa, anggotanya juga siapa-siapa aja, divisinya apa aja juga nanti akan dibahas di raker itu, di rapat kerja itu. Terus di sana nanti barulah dibahas kita mau ngapain nih gitu. Terus juga kalau ada program yang wajib itu salah satunya biasanya dari tahun ke tahun tuh ada desa binaan. Desa binaan tuh seru banget karena ada kolaborasi dari beberapa divisi. Misalnya ada sosial lingkungan, terus ada mikat juga, minat dan bakat, terus edukasi dan kewirausahaan. Mungkin nanti kedepannya akan ada kolaborasi lainnya, tim intinya dulu kayak gitu. Terus juga Nanda masih inget sasaran dan tujuan utama pembentukan Genbi yang 3 poin itu. Ada frontliner disebutkan sama Bu Tinon, ada frontliner, ada agent of change, terus ada future leader, ya kan? Nah, jadi ketiga ini kita bisa implementasikan juga ke program kerja. Misalnya kayak future leader, itu nanti kan kita biasanya ada webinar atau bahkan kegiatan offline kayak gitu yang ngebantu kita gitu untuk kepanitiaan. Misalnya itu gimana sih kita memimpin tim kayak gitu. Terus juga ada frontliner, kita sebagai public speaker-nya kebijakan Bank Indonesia. Misalnya ini kan lagi gencar banget nih tentang kris, terus juga hubungannya dengan merchant dan lain sebagainya. Nah kita yang jadi kayak kita udah dapat input dari Bank Indonesia apa aja kebijakan yang baru, terus juga ada BI rate juga dan lain sebagainya itu yang ada diinfokan juga. Nah ini salah satu benefitnya sih, jadi kita lebih update duluan biasanya. Terus kita sebagai komunikatornya itu bisa lewat webinar ataupun secara langsung pengadaan kayak sosialisasi ke masyarakat ataupun ke teman-teman yang masih muda-muda kayak gitu juga bisa. Terus ada edukasi, biasanya ada Genbi mengajar. Nah di sini kita bisa memperkenalkan biasanya ini nih yang cinta bangga paham rupiah. Itu salah satu materi pokok biasanya yang disampaikan oleh teman-teman Genbi ke adik-adik di SD biasanya ataupun ada di SMP awal. Seru ya Kak ya? Iya. Semoga sih seru ya. Semoga temen Genbi tuh bisa dapat serunya di mana gitu. Karena harus tahu juga nih kayak sukanya di apa, di mana gitu. Makanya jangan sampai salah pilih divisi gitu. Kita potensinya di apa? Ya udah yang kita sukai kita masuk di divisi itu gitu. Kan kita usahakan biar apa yang interest kita tuh bisa maksimal dan
bisa berkontribusi di sana gitu. Bisa klop gitu ya Kak. Enak gitu buat ngejalaninnya teman-teman. Tuh banget. Ya. Ngomong-ngomong tadi kita kan sudah ngomong soal prosesnya apa yang kita lakukan gitu. Boleh tahu nggak Bu, dapatnya berapa sih siswa Bank Indonesia itu? Mungkin teman-teman pada kepo gitu yang belum tahu kan. Kayaknya bisa jawab justru Mbak Salma. Waduh, bisa dapat ini ya, iPhone yang kemarin ya. Ya kan gitu Bu. Sekarang kayak dapatnya apa, ditukernya ke iPhone padahal kayak buat belajar ya. Dana pendidikan kan. Iya. Boleh di-spill nggak Kak? 2 digit ya Bu. 2 digit. Nah, ini kan boleh nge-floor langsung ya? Iya. Iya. Kalau di tahun saya sih 12 biasanya. Itu dibagi menjadi 2 kali gitu ya Kak? 2 termin ya Kak? Iya, kalau periodeku ada 2 termin, jadi setengah-setengah gitu. Itu ya teman-teman, udah tahu kan? Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu kan pada kepo gitu kan. Emang beasiswa Bank Indonesia nggak pengen. Banyak kan? Apa nggak pengen udah 2 digit loh itu. Iya kan? 2 digit. Emang boleh. Emang boleh 2 digit itu. Iya betul. Dan apalagi kalau di UMK kali ini malah lebih cepat ya kayaknya. Iya. Termin 1 dan 2 secepat itu. Emang boleh secepat itu. Emang boleh secepat habis gitu. Iya, kalau ngabisin kita itu ya. Iya. Karena kebutuhan akademiknya juga ini ya banyak. Iya, makanya ayo berlomba-lomba ya berarti untuk bisa dapat jackpotnya beasiswa Bank Indonesia. Lalu Kak Salma, benefitnya apa Kak? Benefitnya. Kalau yang aku rasain sendiri ya Nanda, yang paling kenceng banget itu adalah relasi. Kayak tadi yang udah kita sempat mention itu relasi, karena kita nggak satu universitas aja nih, kita bareng-bareng sama 8 komisariat lainnya. Itu kalau di Kudus sendiri ada IAIN Kudus, terus ada UMK, IAIN Kudus, ada UKSW, Untidar, Undip, UNES, UIN Wali Songo, terus juga UIN Salatiga. Jadi ada 8 komisariat. Terus kita sering banget ketemu di satu event apa gitu, kita ketemu. Terus kalau misalnya benar-benar kita bisa memanfaatkan momen itu, kita bisa dapat banyak banget relasi teman-teman dari luar universitas. Yang pastinya tahu sendiri, kita kan menurut aku orang yang dapat beasiswa Bank Indonesia itu orang pilihan. Di UMK sendiri kayak udah alhamdulillah banget. Gimana lagi kalau misalnya seleksinya itu dari yang universitas lainnya, berarti kan mereka juga orang terpilih di universitasnya. Dan menurut aku universitas lainnya itu juga universitas yang nggak universitas main-main gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa memanfaatkan momen, kita bisa banyak ini ya SKSD lah ya, sama dekat sama orang baru, kita memberanikan diri, percaya diri aja gitu. Itu benar-benar poin yang apa ya, benar-benar mungkin nggak didapat di tempat-tempat lain gitu. Karena ada juga beasiswa yang kita hanya dapat dana pendidikan aja, terus udah stop gitu, nggak ada program kerja yang bersama ataupun kolaborasi lainnya gitu. Itu salah satu benefit yang menurut aku luar biasa banget ya, selain hard skill dan soft skill gitu, yang membedakan dengan beasiswa lain gitu ya. Kalau dari Bu Tinon melihat dari teman-teman Genbi ini, benefit selain itu apa Bu? Ada nggak kira-kira menurut Bu Tinon? Yang tadi yang pokok sebenarnya, yang intinya memang ya Mbak Nanda ya, lebih ke tadi soft skill, hard skill itu. Terus selain itu juga tadi benar relasi. Kayaknya juga ini ya, membangun tadi di awal memang tadi bekal yang harus dipunya adalah juga percaya pada potensi diri. Benefit yang lain dengan ikutnya Genbi dapat beasiswa Bank Indonesia ini, berarti ikut komunitas Genbi ini, itu akan menambah lagi semakin percaya pada potensi dirinya. Nah, kadang ada ini ya Mbak Salma ya, juga bukan kadang, memang ada ya, kayak ini lomba event champion apa olimpiade, lomba-lomba yang dari Cup. Cup ya, Genbi Cup. Nah, itu kan
ketemu sama teman-teman tadi ya dari univ lain itu ya, Komsat lain yang satu Korkom Semarang gitu ya. Nah itu kan kalau misalnya dapet kejuaraan juga di situ, wah itu nambah lagi prestasinya. Nggak mau. Ya kan, betul kan, itu benefit lagi itu, masuk lagi ke CV. Dan itu CV kalau dikumpulin terus nanti akan bermanfaat banget. Benefitnya ini yang paling penting sebenarnya ya, ketika kegiatan di waktu teman-teman kuliah di strata 1, ada banyak kegiatan selain di UKM juga ikut Genbi misalnya, itu dengan program kerja yang juga luar biasa, ikut Genbi Cup, dapat prestasi lagi, CV masuk CV itu nanti akan luar biasanya ketika mau ngelamar kerja. Iya, ada jejak langkahnya tuh nambah ya Bu. Tujuan dari teman-teman mencari ilmu di bangku perkuliahan strata 1 pastinya tidak jauh juga dari tujuannya membekali diri, menyiapkan diri untuk nantinya bekerja. Meskipun teman-teman di UMK memang luar biasa, kuliah sambil kerja tuh udah biasa banget, tak lihat ya. Hampir 90% mahasiswa sini tuh emang luar biasa aktif, termasuk juga ketika ada sampingan kerjaan. Mahasiswa, betul. Jadi selain jadi mahasiswa juga teman-teman luar biasa, kalau bahasa Jawanya disebutnya prigel. Jadi apa aja bisa ini ya dilakukan. Apa sih namanya? Multitasking, betul, multitasking. Juga talent ya Bu. Multi talent juga nantinya. Multi talentan Rafia. Gitu. Jadi CV yang nantinya akan bertambah karena kegiatan di Genbi sendiri itu nanti akhirnya efeknya sampai teman-teman mencari pekerjaan nanti setelah lulus. Dan juga ini ada tambahan lagi, akses Bu. Karena kita langsung bersinggungan dengan Bank Indonesia, itu banyak sekali kita dapat update duluan. Terus juga kami tuh dapat kayak akses misalnya webinar atau kesempatan bertemu dengan tokoh publik kayak gitu Bu. Itu menurut saya sangat yang luar biasa loh. Karena kayak gak semua orang bisa dapat masuk ke satu forum itu. Terus kita juga bisa bisa mengeluarkan, kayak misalnya ada pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa kita gitu ya Kak ya. Buat benefit juga berarti ya. Iya. Relasinya nggak main-main. Kalau dari pengalaman Kak Salma, sudah berjumpa dengan tokoh siapa Kak waktu kegiatan di Korkom gitu? Kalau yang terakhir banget itu kemarin ada farewell, itu ada ownernya Menjadi Manusia, itu Mas Adam, itu juga bagus banget. Karena bisa langsung ketemu langsung. Terus juga kemarin juga ada Jovi, tahu Andovi adiknya, Andovi Da Lopez. Nah itu juga sebagai salah satu narasumber, ketemu langsung, bisa kalau ngobrol mungkin kesempatannya agak tipis, cuman bisa menyampaikan pendapat atau pertanyaan secara langsung gitu, bisa nonton wajah-wajahnya gitu. Apalagi kalau webinar itu banyak banget tokoh pentingnya, misalnya kayak ada yang dibuka sama Pak Jokowi langsung, terus gitu ada Bu, ada akses masuk ke Zoom-nya kayak gitu. Pernah waktu di periode pertama itu sempat kayak Pak Jokowi sebagai keynote speaker-nya gitu. Seru kan teman-teman? Nah Oke, mantap sekali ya tadi apa yang sudah diucapkan oleh Kak Salma, pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Ini yang terakhir nih Bu Tina, Kak Salma. Adakah tips and trick buat teman-teman mahasiswa semua yang akan mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini? Dan juga closing statement-nya gitu. Silakan untuk Bu Tina. Bu Tina dulu. Harusnya gongnya yang terakhir. Oke, gak apa-apa. Gong badannya kayak gong ini. Enggak, tapi tetap percaya diri, percaya sama potensi diri. Ya, yang perlu tips dan triknya sebenarnya tadi kan untuk hal-hal teknis yang sudah dibahas selama podcast ini sudah dijelaskan ya ke teman-teman. Tipsnya dan triknya sebenarnya di dalamnya tadi yang sudah kita jelaskan, tapi yang tidak kalah penting adalah yang paling penting itu karena kita ya teman-teman mahasiswa kita berarti termasuk Butinan, teman-teman mahasiswa di sini
ada orang tua. Itu yang tips and trick juga yang tidak kalah penting. Ada orang tua yang bisa kita minta doa untuk mendapatkan jalan yang luar biasa nantinya untuk mendapatkan jackpot Bank Indonesia. Jadi jangan lupa teman-teman, selain yang tadi disiapin ya, semuanya itu disiapin. Juga yang tidak kalah penting adalah effort ada sudah, ikhtiar ya, berarti ikhtiarnya sudah ada, tadi nyiapin. Yang tidak kalah penting adalah doa. Doa tidak hanya kita yang berdoa, tapi juga doa dari orang tua. Ya, orang tua itu tidak hanya orang tua di rumah, bapak, ibu, dosen, teman-teman itu juga orang tua teman-teman. Jadi itu kita bisa mintain doa juga, minta tanda tangan rekomendasi kaprodi dan sebagainya. Itu kan bapak, ibu, dosen teman-teman. Nah, minta restu, minta doa itu tips dan trik juga. Jalur langit, dekengane pusat. ST-nya loh. Itu ya yang apa namanya, tips dan trik lainnya yang perlu diperhatikan juga. Itu penting banget tuh, tidak kalau namanya orang tua pasti gitu ya. Ngasih triknya, jadi lewat jalur langit juga harus diperhatikan. Itu untuk closing statementnya. Sedikit saya mengambil kata-kata dari Mbak Nanda. Hidup cuma sekali, maka hiduplah yang berarti. Wah, gitu. Berarti untuk semuanya. Jadi dengan ikut, nanti teman-teman bisa berhasil ikut Gen B, nanti berarti untuk tidak hanya diri sendiri, berarti membanggakan orang tua, membanggakan kampus, dosen, kemudian bisa berkontribusi untuk masyarakat luas. Tuh keren sekali. Maka nanti akan jadi hidupnya berarti. Gitu teman-teman. Sukses selalu, tetap semangat untuk teman-teman selama masih muda, maka siapin semuanya agar tadi hidupnya lebih berarti. Mumpung masih muda. Nah, gitu Mbak Nanda. Terima kasih Bu Tina, keren sekali ya. Kalau Mbak Salma nih. Kalau aku ya Nanda, yang pertama karena kita udah tahu nih apa yang mau kita siapkan administrasinya. Berarti jangan lupa udah mulai dicicil dari awal. Kayak kita udah mulai masuk ke UKM, udah mulai merintis prestasi. Kalau aku dulu lebih gencarnya ke UKM ya, karena untuk biar lebih aktifnya di situ. Terus habis itu selain kalau administratif kan kita udah tinggal dicentang-centang bikin to-do list apa aja yang mau disiapkan biar gak kelewatan. Terus habis itu kita butuh duit ya, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Duit. Betul. Terus juga satu lagi adalah tips and triknya adalah kita harus daftar. Karena percuma kalau kita dengerin ini terus udah tahu nih mau apa yang disiapkan, tapi ternyata waktu di masa-masa pendaftaran nggak jadi daftar, jadi kayak ya apa gitu loh, ya kan? Udah itu aja sih. Terus closing statement ya. Cukup tagline dari Gen B aja, jadilah energi untuk negeri. Energi untuk negeri. Emang boleh sekeren ini. Oke, terima kasih Bu Tina dan Mbak Salma Putri Harapan. Terima kasih banyak atas waktunya sudah datang di sini dan kita bisa ngobrol-ngobrol dan kita men-share pengetahuan tentang beasiswa Bank Indonesia ke teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman, kalau kita sudah tahu, yuk kita ikuti tadi step by stepnya dan jangan lupa daftar beasiswa Bank Indonesia. Jangan sampai nyesel. Nah, itu. Oke, mungkin itu saja dari saya Nanda dan para narasumber mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang sedang mencari info tentang beasiswa Bank Indonesia. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.